biar nggak bingung kalian. Nah ini ya, MP sama dengan FY kali Z. Z-nya yang tadi. FY-nya dari mana? Ya mutu profilnya, profil bajanya, profil besinya, FY-nya kan ditentukan. Ya, berarti nanti di soal saya harus mengeluarkan nilai FY. Kalian menghitung Z, menghitung MP, menghitung MR, ya, dan sebagainya. Ya ini adalah kurva di mana ada batas-batas tertentu terhadap lambda P dan lambda R. Mana batas-batas tertentu tadi mengelompokkan kalau nanti penampangmu kompak dia sudah mengalami atau kondisinya sudah plastis. Ini penampangnya tidak kompak, ini berarti masih ini inelastis. Kemudian langsing. Pak, langsing itu berarti apakah bagus ya? Keterangan tadi yang bagus adalah yang sudah mengalami kondisi plastik. Kalau mengalami elastis semua, ya profilnya kecenderungannya boros. Meskipun di sini kategorinya langsing. Sampai di sini ada pertanyaan apa enggak, Mas Mbak semuanya? Jam 8 lebih 40. Ya, 10 menit lagi lah. 10 menit lagi kita kuliah. Nanti sampai jam 8.5. Ya, jadi harga lambda P dan lambda R ini untuk masing-masing komponen beragam nampang dihitung berdasarkan syarat-syarat yang ada pada tabel-tabel yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ini momen nominal, kuat bentur nominal di SNI. Seperti kemarin saya sebutkan bahwa MU kurang dari V. Diingat-ingat, ini adalah ciri-cirinya LRF. ASD tidak ada persyaratan seperti ini. Ini adalah ciri-ciri dari LRFD, di mana kuat perlu harus kurang dari sama dengan kuat nominal dikali faktor itu. Kemudian ciri-cirinya LRD yang lain, pembebanan yang dipakai untuk menghitung, baik itu beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin, beban air, beban salju, dan lain sebagainya, itu harus dikalikan faktor beban atau load factor. Makanya tadi saya tanya kepanjangan dari LRD apa? Load resistant factor. Ya, V ini adalah bagian dari resisten. Ya, loadnya diberikan angka keamanan atau faktor pengali. Ini disebut load resistant factor. Faktor tahanan ya. Ini faktor tahanan atau faktor pengali atau faktor pengali terhadap momen nominal. ASD tidak ada. Tidak ada P, lambda. Tabel kelangsingan profil pada kondisi batas untuk perencanaan. Jadi di sini ada tabel kelangsingan pada kondisi tertentu untuk. Nanti kamu lihat ya di keterangan bagian bawah setelah profil ini nanti habis. Di sini ada bentuk penampang WF, nal C, kelangsingan sayap C, kelangsingan badan C, kondisi batas Y, LTB. Ini F2, F3, F4. Pak Ari sudah mengajar F2 sama F3. Selanjutnya saya nanti F dan seterusnya.
Kemudian ada profil box tadi itu. Langsingan sayap C, NC, S. Kondisi batasnya Y, PLB, BLB, LTB. Pak, panjangannya apa sih Pak? Yo, ini nanti bisa kalian lihat di SNI dan bisa kalian lihat di buku yang saya sebutkan tadi. Ini C, kompak. NC, non-kompak. S, langsing. Ya. NA, not applicable. Y, yield. CFY, compression flank yield. LTB, lateral torsional backing. FLB, flank lokal dan lain sebagainya. Pojok dewi, ya, kamu lihat ada profilnya itu adalah profil buatan. Kalau tadi itu ya di AISC ya bentuknya hanya seperti ini saja. Sedangkan di buku tertentu ada yang bentuknya seperti ini. Ya sama-sama bentuknya T tapi ini dibuat dari buku yang digabung atau orang menyebutnya double. Sumber dari SNI 1729-2040. Kalian bisa lihat ini di SNI. Ya, di bukunya Eva Arifi juga ada. Dalsmana juga ada. Ya. Oke, jadi saya tidak bohong kalau PowerPoint saya ini mengambil dari beberapa buku selain SNI juga ISC dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan, Mbak? 5 menit lagi kita close. Contoh soal, nah ini contoh soal. Jadi ada sebuah balok. Ya, balok itu ada yang kalau di jembatan kita nyebutnya girder atau gelagar ya. Girder itu kan bahasa gelagar. Ini 15 meter berarti balok gelagar. Profil dengan panjang, profil WF dengan panjang 15 meter. Beban matinya di deadload 500 kg per meter panjang. Beban hidup live load 1.500 kg per meter panjang. Rencanakanlah dimensi profil girder tersebut dengan efek tekuk torsi yang diabaikan. Ya, anggapannya peranok tekuk torsi. Putu bajanya BC37. Ya, jangan lupa nanti ketika menghitung dilihat ini LRFD, load resistant factor design, bebannya dikalikan faktor pengali. Ya, saya tulis mutu baja sekian 40. Beban terfaktor 1,2 kali beban mati, 1,6 kali beban hidup. Wah, yang ini saya salah ketik. Ya, nanti mungkin hitungannya kamu revisi ya. Ini bebannya 500 atau 400 nanti kamu cek. Ya. Ketemu sekian. Cek lagi ya. Di atas 500 kok di sini 400. Momen nominal. Ya. Momen nominal. MU. Dihitung MU dulu, jangan langsung MN. Ya, karena ini adalah statis tertentu seperdelapan IL kuadrat. Kemarin pada saat UTS Turbeton ya, banyak kalian sudah saya suruh menghitung dengan mekanika rekayasa, kalian menggunakan rumus sederhana seperti ini. Langsung saya coret semua. Ya, berarti kalian tidak mau mikir. Ya, yang mau mikir saya beri nilai penuh, yang tidak mau mikir langsung saya coret. Banyak yang nilainya jelek di UTS saya Turbeton karena memang banyak yang tidak mau mempelajari lagi struktur statis tertentu dan tak tentu. Coret, base. Ya, lebih baik tampak bodoh daripada tampak males. Males, coret. Menggunakan rumusan mekanika rekayasa, prosedurnya benar, hitung-hitungannya salah, saya beri nilai penuh.
bonus bagi yang tetap berusaha. Males, coret langsung nih. Ini nanti juga seperti itu. Saya beri syarat di UAS, dihitung dengan mekanika rekayasa, tidak menggunakan rumusan sederhana seperti itu. Jadi kalian nanti siap-siap belajar mekrek lagi, statis tertentu, ya, untuk menghitung momen tumpuan dan lama, serta geser tumpuan lama. Menggunakan rumus seperti ini, coret. Alamat tutur bajamu bisa UAS 30% di persentase penilaian. MU dihitung, MU dihitung pakai mekanika rekayasa, MU dibagi faktor reduksi terhadap mobil. Persyaratan tekuk lokal, penampang kompak, penampang tidak. Ada sayap, ada badan. Berarti kamu ngitung pakai rumus pendek ini 4 kali. Ya, Mbak. Rumusnya pendek-pendek. Ora angel. Ya, lek kowe gelem ngitung, kalkulatornya saintifik ini tidak sulit. Kayak kalkulator bakul beras, bakul lombok, ya akan prarencana dimensi. Direncanakan gelagar tersebut berpenampang kompak. Maka modulus penampang plastis yang diperlukan rumusnya. Ya, oke. ZX-nya ini SX sama dengan ZX bagi nilai sekian. Pakai profil 600-300. Tabel profil diambil dari punyanya Pak Rudi Gunawan. Kamu nanti harus punya tabel profil. Tabel profil nyilih, alamat gak jelas. Ya, seperti kalian kemarin, buku teksnya pinjam sebelah, alamat sing nyilih yon rampung, sing dipilih juga tidak salam semuanya. Ya, pemeriksaan kelayakan dimensi. Tekuk lokal, sayap, badan dihitung agar berpenampang kompak. Karena apa? Dikontrol terhadap lambda P. Ya. Kemudian kekuatan lentur nominal terfaktor, dihitung modulus penampang plastisnya. Lihat X-nya di. Ya, wes. Tanya seperti ini. Tadi sudah ada. Kontrol lagi, apakah ZX yang profil yang kamu pasang ini melebihi dari yang sudah dihitung? Oke. Tuh. Pak, bagaimana kalau kemudian ZX-nya kurang dari ini? Yo, dibesarkan profilnya. Ya, gampang. Ini 3906 itu dari sini. Ini adalah ZX perlu, ini adalah ZX profil. Kurang dari ZX perlu, ya diganti profilnya. Berarti kurang besar profilnya. Ya, cari profil yang lebih tinggi. Yang utama itu langsung ambil yang lebih tinggi. Selisihnya dikit ya berarti satu level lebih tinggi. Oke, itu selisihnya banyak ya 2 level lebih tinggi. Momennya dikontrol. Ya, kemudian cek MU, MN terhadap perluannya. Kemudian kontrol terhadap FK. Nilainya lebih dari 1. Ya, ini tanpa menghitung tekuk lateral torsi. Ini hanya menghitung atau memprarencana sebuah penampang gelagar dengan profil WX. Ini belum ya, kontrol tekuk-tekuknya belum. Lokal buckling, torsional buckling, belum semua itu. Ini masih mempradimensi tanpa perhitungan. 851. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya persilakan. Ya, ini pertemuan berikutnya.
Kerentuan tekuk torsi lateral. Depan ya. Ya sama lah. Kita menggunakan asumsi LB itu ini nanti ya. Nanti pelajari lah. Kamu pelajari dulu. Ada contoh soalnya. Pokoknya kalau ada contoh soal ya kalian apa hitung ulang ya. Siapa tahu saya ada salah tulis seperti tadi. Bebannya di soal 500 kok di jawabannya 4. Dan ada batang tekan nanti ya. Batang tekan kolom maksud saya, bukan batang tekan kemudian seperti Pak Ari kemarin, batang tarik, batang tekan, bukan. Ini kolom. Kalau perlu kita berikan, kalau enggak yang penting balok ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri Mas Mbak semuanya. Sampai di sini ya tadi ya. Delapan lima dua. Tanya saya akhiri, Mas Mbak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan mungkin kita ketemu gua tatap muka lagi. Minggu ini adalah minggu ke-12. Berarti minggu depan ke-13. Minggu kedua 12 13 saya masukkan dalam satu minggu besok. Pertemuan ke-12, pertemuan ke-13, pertemuan ke-10 saya beri tugas. Tugasnya nanti saya berikan di pertemuan terakhir. Ketika materi dari gelagar lentur ini atau balok terlentur ini sudah selesai. Mas Mbak, saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi. PJ jangan lupa mengirimkan daftar kehadiran teman-temannya yang off cam juga diberikan catatan.